Nah, bagaimana dengan pakan yang lain seperti ulet kandang, ulet Hongkong dan sebagainya? Saya rasa tidak perlu teman-teman, karena ini akan mengakibatkan berdampak buruk pada burung tersebut, bisa menimbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ainabit Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Ainabit Farm akan membahas rawatan murai batu trotol agar gacor fighter untuk pemula ya teman-teman. Nah, jika dalam merawat burung murai trotol salah, itu juga akan membuat pemiliknya kecewa pastinya. Contoh, saat sudah besar dia menjadi overjinak, ngelongo, terlalu giras, takut bunyi dan sebagainya. Nah, ini juga akan menjadi masalah ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat burung murai trotol ya teman-teman. Oke, saya akan bahas dari nol, dari dasar ya teman-teman, agar teman-teman yang baru merawat burung murai batu trotol itu akan cepat paham. Bukan berarti saya menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Saya juga bukan guru, juga bukan suhu. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan disimak. Jika tidak bermanfaat, silahkan diabaikan saja. Oke, langsung saja. Hal yang perlu diperhatikan dalam merawat burung murai batu trotol, teman-teman. Yang pertama adalah pakan yang bernutrisi tinggi. Yang kedua, tangkringan. Dan yang ketiga, pembatasan. Yang keempat, pemasteran. Yang kelima, kebersihan sangkar. Dan yang keenam, penjemuran dan pemandian, teman-teman. Nah, 6 hal tersebut itu benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Jangan sampai kita mengabaikan. Oke, kita akan bahas dari satu persatu ya teman-teman. Dari mulai hal pakan bernutrisi tinggi. Kenapa kita harus memberikan pakan bernutrisi tinggi? Nah, selain untuk perkembangan badannya, ini juga mempengaruhi perkembangan otaknya teman-teman, kecerdasan daripada burung itu sendiri. Nah, dalam masa-masa meloloh sampai dia mandiri, itu kita harus benar-benar memperhatikan nutrisinya teman-teman, sehingga kita tidak salah langkah. Karena kalau kurang nutrisi itu bisa mengakibatkan paruh menceng, bisa mengakibatkan cacat fisik dan sebagainya teman-teman. Jadi kita harus memberikan nutrisi yang tinggi. Contohnya pemberian jangkrik ya teman-teman. Pemberian jangkrik itu harus dilakukan itu pagi dan sore tentunya. Kalau sudah mandiri, kalau belum mandiri itu juga bisa diberikan 3 kali dalam 1 hari. Sisanya apa? Sisanya adalah fur basah dicampur kroto teman-teman. Nah, bagaimana dengan pakan yang lain seperti ulet kandang, ulet Hongkong dan sebagainya? Saya rasa tidak perlu teman-teman, karena ini akan mengakibatkan berdampak buruk pada burung tersebut, bisa menimbulkan benjolan-benjolan untuk jangka panjangnya teman-teman. Itu yang sudah pernah saya alami. Terkecuali jangkrik dan kroto itu tidak menimbulkan benjolan, dan tentunya ini juga nutrisi yang sangat baik untuk perkembangan burung tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tangkringan. Nah, kenapa tangkringan kita bahas? Karena ini banyak hal yang perlu diketahui teman-teman. Nah, untuk masa-masa lolohan, tangkringan itu harus kecil teman-teman. Gunanya untuk apa? Ini bukan semata-mata tidak ada fungsinya. Ini ada fungsinya teman-teman. Tangkringan yang kecil itu membuat cengkeraman burung itu terlatih ya teman-teman. Terlatih mencengkeram kecil, mencengkeram besar nantinya. Jadi kalau kita memberikan tangkringan yang besar saja, menurut saya itu salah, karena bisa mengakibatkan cacat daripada cengkeramannya. Karena dalam masa-masa dia perkembangan ya, masa-masa dia masih lolohan, itu kakinya itu masih rapuh teman-teman. Jadi harus dilatih dengan tangkringan kecil. Itu gunanya untuk supaya dia jari jemarinya itu selalu olahraga teman-teman. Jadi kalau yang besar itu kan tidak terlalu mencengkeram sehingga bisa mengakibatkan cacat fisik. Contohnya seperti kukunya kurang kerap dan sebagainya teman-teman. Jadi kita harus melakukan metode tangkringan yang kecil pada waktu dia masih meloloh teman-teman. Ya, fungsinya itu tadi, supaya dia leluasa untuk bergerak, leluasa untuk berolahraga jari jemarinya teman-teman. Nah, begitu. Nanti kalau dia sudah mandiri alias sudah tidak rapuh ya dalam cengkeramannya, dia boleh dikasih tangkringan yang standar ya teman-teman. Nah, itu yang kedua. Oke, kita bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah pembatasan. Pembatasan artinya kita harus batasi dengan pengkerodongan dan sistem ablak teman-teman. Kalau kita hanya menerapkan sistem kerodong saja, ini juga akan berdampak buruk pada burung tersebut. Contohnya bisa takut sesuatu jika dia diablak teman-teman, karena tidak pernah melihat lingkungan maupun orang-orang yang lalu lalang teman-teman, sehingga dia akan takut bunyi. Karena dia kehidupannya di dalam kerodong terus. Berbeda dengan sistem kerodong kita terapkan, sistem ablak juga kita terapkan. Nah, sistem ablak ini itu gunanya untuk supaya dia tidak takut bunyi dan tidak takut lalu lalang maupun benda-benda di sekitarnya. Nah, kita harus terapkan dari pagi sampai siang kita ablak, dari siang sampai sore kita kerodong, dan sore kita ablak lagi. Sistem seperti itu juga bisa kita lakukan.
Dan sistem ablak dari pagi sampai sore kita ablak terus, malamnya kita kerodong, itu juga bisa kita terapkan. Yang paling wajib adalah kalau malam kita harus tetap mengkerodong burung tersebut ya teman-teman, supaya dia bisa beristirahat dengan tenang dan menghindari hewan-hewan beracun seperti keper ya teman-teman, kupu putih ya, itu yang mengandung racun. Nah itu yang ketiga. Kita lanjutkan yang keempat, pemasteran. Nah ini pemasteran juga sangat berpengaruh untuk burung yang masih trotol ya teman-teman, alias dia masih anakan. Kalau kita tidak memasterkan, dia tetap masih bisa berbunyi, masih bisa ada isiannya, cuman tidak terarah teman-teman, karena apa yang dia dengar dia akan serap, jadi dia akan tersimpan di memorinya. Makanya pemasteran ini itu sangat perlu diperhatikan, dia sangat memerlukan masteran teman-teman. Nah untuk memasterkan ini itu kita bisa menggunakan MP3, itu juga bisa teman-teman, ini juga sangat efektif sama. Syukur-syukur kita mempunyai burung hidup ya teman-teman, masteran burung hidup itu juga sama fungsinya untuk memasterkan. Jadi kedua metode ini baik MP3 maupun burung hidup itu semua sama-sama bisa memasterkan burung yang kita punya, tentunya untuk trotolan murai batu teman-teman. Nah itu yang keempat. Oke, kita lanjutkan yang kelima, kebersihan sangkar. Nah kebersihan sangkar ini juga sangat berpengaruh untuk kesehatan burung tersebut. Kalau sangkarnya kotor itu bisa mengandung parasit, bisa mengandung kuman dan sebagainya, sehingga burung tersebut itu tidak sehat kalau sangkarnya kotor. Jadi untuk kebersihan sangkar ini juga perlu diperhatikan, kita bersihkan di pagi hari maupun di sore hari. Yang penting dalam satu hari itu minimal 1 kali untuk pembersihan sangkarnya teman-teman. Nah itu yang kelima. Oke, yang keenam, yang terakhir, ini adalah penjemuran dan pemandian. Nah untuk penjemuran dan pemandian ini juga sangat diperlukan burung, tentunya burung yang masih trotol teman-teman. Nah untuk penjemuran ini itu sesuai kebutuhan burung saja, alias kekuatan burung saja ya teman-teman. Kalau masih trotol itu belum kuat lama, jadi jangan terlalu lama untuk menjemurnya. Penjemuran yang bagus itu di pagi hari, itu di bawah jam 9 teman-teman, karena penjemuran untuk burung yang masih trotol ini tidak ada penjemuran yang di sauna teman-teman, karena sauna sangat berbahaya untuk burung yang masih trotol. Jadi lebih baik penjemuran itu di ablak supaya nutrisi yang terkandung dalam sinar matahari itu bisa terserap untuk perkembangan bulunya tentunya. Nah itu untuk penjemurannya. Bagaimana dengan pemandiannya? Nah pemandiannya, karena burung ini masih trotol itu bisa dimandikan setiap hari, itu tidak masalah. Kalau merasa burung itu kotor karena masih trotol, biasanya masih sering turun ke dampar ya teman-teman, jadi dia sering kotor, jadi bisa kita mandikan setiap hari. Kalau memandikan burung yang masih trotol itu di pagi hari saja. Nah setelah kita memandikan lalu kita jemur supaya cepat kering. Kalau kita memandikan pada sore hari, kalau tidak ada sinar matahari terlalu basah, burung bisa mengakibatkan kematian teman-teman. Nah jadi saran saya kalau untuk penjemuran dan pemandian dilakukan pada pagi hari saja untuk burung yang masih trotol khususnya, berbeda dengan burung yang sudah pastol maupun dewasa. Nah ada tambahan satu lagi yang lebih penting, yaitu kita melakukan pemandian dengan keramba. Jadi kita melakukan pemandiannya itu dilatih sejak dini, sejak dia belum mandiri itu sudah dilatih dengan keramba teman-teman. Nah bagaimana caranya untuk melatih burung yang belum mandiri dengan keramba? Ya kita pegang saja, kita masukkan ke dalam keramba. Nah kalau sudah di keramba, biarkan dia mandi sendiri, asalkan airnya itu jangan terlalu penuh, jadi setengah saja. Kalau terlalu penuh dia tidak mau mandi karena kakinya itu masuk ke dalam, jadi dia tidak mau, jadi dia takut. Jadi airnya cukup setengah saja, kita latih. Nah dengan cara seperti itu dia akan lama-lama terbiasa teman-teman. Jadi dia setelah mandiri dia sudah respon sekali dengan keramba teman-teman. Nah itu juga hal yang sangat penting juga, supaya dia nanti kelak dia besar akan terbiasa mandi di keramba. Nah itulah keenam kiat-kiat perawatan burung murai batu yang masih trotol. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kicau mania. Bagi yang belum paham silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab semuanya. Salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.